Kolam itu sudah kita injak lewat di bawah kolam. Ya, mari lanjut. Ayo. Iya bisa. Buat keset dulu. Buat keset. Kayak Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para sahabat Jalan Mir? Pada kesempatan hari ini kita akan berbagi video mengenai makam misterius yang ada di tangga pemakaman Imogiri. Siapa sebenarnya yang dimakamkan? Apakah Tumenggung Endranata atau bahkan pendiri Batavia, Morjangkung atau Yam Pieterszoon? Mari kita ulas tuntas di video kali ini. Kisah pengkhianatan Kerajaan Mataram Tumenggung Endranata hingga kini masih abadi dan bahkan bisa ditemui di makam Raja Imogiri atau disebut Pajimatan Imogiri. Tumenggung Endranata diceritakan dalam sejarah Kerajaan Mataram Islam adalah pengkhianat karena pembangkangannya menyebabkan kekalahan Mataram di Batavia. Tumenggung Endranata ikut dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri, tapi tidak utuh. Maksud tidak utuh adalah bagian tubuh Tumenggung Endranata dimakamkan terpisah dan tak hanya di Imogiri. Tapi secara keseluruhan besar, Tumenggung Endranata dimakamkan di anak tangga menuju Pajimatan Imogiri. Makam Tumenggung Endranata diposisikan tidak terhormat, yakni di anak tangga yang bisa diinjak-injak orang sampai sekarang. Makam tersebut dapat dikenali dengan bentuk yang tidak rata sehingga membuatnya menjadi mudah ditemukan. Siapakah sebenarnya Tumenggung Endranata? Nama asli Tumenggung Endranata adalah Ngabehi Mertajaya yang merupakan putra dari Tumenggung Wiraguna. Sebelum menjadi pengkhianat, Tumenggung Endranata dikenal sebagai pasukan yang membantu Sultan Agung Raja Mataram Islam kala itu saat menaklukkan Demak. Sultan Agung Hanyokrokusumo 1593 sampai 1645 adalah raja ketiga yang pernah memerintah di Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1613 sampai 1645. Dan dia juga yang membangun Pajimatan Imogiri pada tahun 1623. Tapi Tumenggung Endranata melakukan pengkhianatan kepada Kerajaan Mataram Islam dan akhirnya dihukum mati oleh Sultan Agung. Tumenggung Endranata dimutilasi menjadi 3 bagian oleh Sultan Agung. Bagian kepala Tumenggung Endranata dipancangkan di alun-alun Jayakarta sebagai peringatan bagi Belanda. Lalu bagian kakinya dibuang ke laut sebagai simbol diusirnya Sang Tumenggung dari tanah Jawa. Sedangkan sebagian besar badannya dikubur di makam Imogiri yang diisi oleh para raja-raja Mataram. Hal itu dilakukan sebagai penghinaan bagi Tumenggung Endranata. Bukan tanpa sebab Sultan Agung sangat marah kepada Tumenggung Endranata. Pasalnya, pengkhianatan Endranata dianggap merugikan Kerajaan Mataram dalam skala yang sangat besar. Pengkhianatan yang telah dilakukan
Tumenggung Indranata kepada Kerajaan Mataram Islam adalah yang terbesar. Dosa pertama Tumenggung Indranata adalah melakukan provokasi yang menyebabkan perang saudara antara Sultan Agung dengan Adipati Pragola II yang merupakan penguasa daerah Pati. Adipati Pragola II merupakan saudara ipar dari Sultan Agung, tapi sang Sultan dapat hasutan dari Tumenggung Indranata. Tumenggung Indranata menghasut Sultan Agung bahwa Adipati Pragola II akan melakukan pemberontakan. Terkena hasutan, Sultan Agung mengambil tindakan tegas dengan menyerang Pati dengan pasukannya. Kerajaan Mataram Islam membawa pasukannya dari Madura, Kedu, Bagelen, dan Pamijen di garis depan. Sedangkan di bagian belakang pasukan ada keluarga kerajaan dan kependak dari barisan Mataram. Adipati Pragola II yang mendapat serangan merangsek maju dan membuat Sultan Agung membunyikan gong pusaka Kiai Bicak. Serangan Adipati Pragola II sempat membuat pasukan Sultan Agung mundur. Sultan Agung memberikan tombak pusaka kepada Nayaderma. Itu membuat Adipati Pragola II tewas tertusuk tombak tersebut. Perang saudara ini memakan biaya yang besar dan juga banyak menelan korban jiwa. Dosa kedua adalah Tumenggung Indranata membocorkan rencana Sultan Agung kepada Belanda saat akan menyerang Batavia. Kegagalan Sultan Agung mengalahkan POC dari Belanda di Batavia merupakan ulah dari Tumenggung Indranata. Sultan Agung dua kali menyerang Batavia, yaitu pada tahun 1628 dan tahun 1629. Setelah kalah dari perang tahun 1628 karena buruknya perbekalan pasukan, Sultan Agung membuat kembali strategi tersebut dengan membuka lumbung di Karawang dan Cirebon. Tapi POC mengetahui rencana Kerajaan Mataram Islam dan langsung menghancurkan lumbung tersebut. Rencana yang sudah disusun dengan baik oleh Sultan Agung terbongkar karena Tumenggung Indranata memilih membocorkan strategi sang raja ke POC. Pada tahun 1629, serangan mulai dilancarkan, namun serangan ini mudah dilawan oleh Belanda. Bahkan pada tanggal 27 September 1629, Belanda langsung melakukan serangan balik karena semangat pasukan Mataram sudah menurun. Akibatnya, penyerangan itu gagal dan pasukan Mataram mengalami kekalahan telak dan banyak yang tewas atau tertawan oleh Belanda. Sultan Agung mengetahui Tumenggung Indranata sebagai biang keroknya. Ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Sultan Agung dan tubuhnya dimakamkan di tangga agar bisa diinjak-injak siapa saja yang datang ke Imogiri. Kita beralih ke versi lainnya. Makam di tangga Imogiri adalah makam pendiri dari Batavia, yakni Jan Peterson Kun. Pernah mendengar makam Raja Mataram Islam, Imogiri, Yogyakarta? Bagi para pelaku siara, pasti sudah familiar. Selain di sana dimakamkan, Sultan Agung juga menyimpan misteri di antara tumpukan tangga yang kita titi manakala mau ke makam beliau. Titian tangga yang menyimpan misteri di sana, tulang belulang mutilasi jenazah pengkhianat Mataram dikuburkan. Konon sengaja dikubur di anak tangga biar diinjak-injak oleh pesiara sebagai hukuman atas kesalahan di masa hidupnya.
Namun, benarkah itu sebenarnya adalah jenazah Gubernur Batavia Jan Pieterszoon Koen yang dikabarkan tewas karena malaria, namun versi lainnya mengatakan bahwa ia ditangkap pasukan Mataram dan dimutilasi serta dimakamkan di anak tangga tersebut. Ada banyak kisah misteri, banyak makam raja baik dari Solo atau Yogyakarta yang dikebumikan di Imogiri. Kalau ini sudah sewajarnya karena memang lokasi tersebut adalah kompleks makam Raja Mataram Islam. Namun pengunjung juga akan menemui misteri sosok terpancung 3 jenazah yang dimutilasi di tangga makam Imogiri. Ketika kita siara, bersautan burung kedasi bernyanyi merintih sedih. Sebagian burung kecil berterbangan tanpa berani mengeluarkan suara melintas di atas Imogiri. Ada sekitar lebih dari 400 anak tangga mesti diinjak pengunjung sebagai pengganti aktivitas mendaki. Dan menjelang puncak menuju makam terdapat undakan batu tidak rata yang mesti diinjak pengunjung yang menonjol bergelombang. Tanda khusus ada yang dipendam di bawahnya. Di bawah batu itulah konon ditanam si sosok penuh teka-teki dan misteri. Nama resmi yang beredar adalah jenazah Tumenggung Enranata. Sosok yang dimakamkan di deretan anak tangga itu adalah Tumenggung Enranata. Apakah nama ini asli atau hanya simbolisasi? Nama tersebut konon adalah sosok pengkhianat saat Sultan Agung Raja Mataram mengadakan penyerangan ke Batavia yang berada dalam kekuasaan VOC Belanda sekitar tahun 1628 sampai 1629. Beberapa buku sejarah dengan disclaimer bahwa itu juga hanya berdasarkan versi tutur tinular, bahwa Tumenggung tersebut awalnya adalah anak buah Sultan Agung pada saat serbuan ke Batavia. Namun akibat tekanan batin karena resiko kalah perang adalah dihukum mati, maka justru sang Tumenggung menyeberang ke pihak lawan, yakni bersekutu dengan VOC. Tumenggung inilah sekali lagi konon kabarnya adalah si pembisik kaum Kompeni soal lumbung pangan tentara Mataram dan rencana penyerbuan Sultan Agung. Akibatnya kekalahan Sultan Agung adalah disebabkan dibakarnya lumbung-lumbung pangan, logistik prajurit Mataram, ekspedisi serbuan ke Batavia. Hukuman bagi Tumenggung Enranata adalah tubuh dipancung 3 yang ditanam di beberapa bagian dari ke-409 anak tangga menuju makam para Raja Imogiri. Potongan tubuh tersebut mengarah ke gapura sepit urang di bagian gapura itu sendiri serta kolam di sisi kanan. Benarkah dia sebenarnya Jan Pieterszoon Koen? Ternyata ada versi lebih heboh sekaligus misterius soal sosok terpancung atau termutilasi 3 ini. Mengapa? Karena sejatinya bukan sosok Tumenggung Enranata yang berada di situ, tetapi malahan gubernur Kompeni sendiri yang dikenal sebagai Jan Pieterszoon Koen atau YP Koen, atau oleh kaum Betawi dikenal sebagai Mur Jangkung. Versi resmi dari literatur sejarah, YP Koen tewas di Batavia karena terserang kolera atau malaria atau bahkan diare sekitar tahun 1629. Plakat peringatan terdapat di lingkungan gereja dalam kawasan Kota Tua Jakarta yang kini menjadi museum wayang. Makam YP Koen ada di sana, tepatnya nisan bertuliskan bahwa di situ YP Koen dimakamkan. Namun demikian, berdasarkan versi cerita lain, di dalamnya sebenarnya kosong alias tidak ada jenazah YP Koen. Maka masuk akal jika ada cerita bahwa konon hikayatnya jasad Gubernur Koen ada di bawah anak tangga pemakaman Imogiri.
di mana tubuh termutilasi dan dihinakan hingga saat ini. Nama Tumenggung Indranata hanyalah nama palsu atau nama samaran agar pihak VOC tak memburu jasadnya sampai ke Mataram yang berisiko akan menggoyang sosial politik Kerajaan Mataram. Bagaimana yang sebenarnya? Ya, kalau mau berarti membongkar tangga dan melakukan autopsi DNA.